ya, rumah-rumah. Cukup dekat dengan jalan raya, nggak perlu masuk berapa kilo tanpa. Iki bawah ini kayaknya. Nah, alhamdulillah kita mampir ya. Bentar aja karena cukup dekat dengan jalan, jadi sekalian mampir nggak apa-apa. Karena waktunya kan nggak cukup kalau kita harus muter-muter lagi. Walaupun banyak pantai di sekitar Pacitan, tapi kita cari yang dari kemarin. Ini adalah simbol arus berbahaya, terdapat arus berbahaya. Jadi sudah dikasih tahu tiap kali ada pasang dari air laut, mereka akan memasang ini tanda-tanda ini. Jadi mereka bisa tahu harus sampai mana bolehnya main ke laut. Ini udah naik ini ya, tadi nggak segini ya, tadi masih sampai bawah masih bisa, sekarang tinggi, udah nggak kelihatan. Padahal tadi karangnya masih terlihat di bawah sini sama yang di sana. Di sana tadi malah gede-gede karangnya, sekarang udah tertutup karena udah mulai naik tuh. Semakin kencang, semakin kencang. Kita kemarin sore, jadi nggak terlalu. Ini udah sampai atas ini sekali kena ombak, hanyut ini. Nah, tuh yang selancar mulai dari tadi udah di situ. Cukup sampai atas, padahal tadi jauh loh. Kita pas di bawah itu maksimal tuh, sudah di bawah itu tuh maksimal itu. Nah, di bawah yang di situ maksimal tadi, sekarang udah sampai atas. Ombaknya makin ganas. Surganya para selancar ini. Malah semangat nih. Makin ombak makin ganas, mereka makin senang. Tuh, terlihat nggak? Ini sekitar jam 11 saya di sini kembali lagi. Kalau tadi pagi saya ke sini. Jadi karang-karang yang di pinggir-pinggir sini tadi itu. Kita mampir lagi ya, teman-teman. Kita sekarang di Pantai Soge. Soge itu kaya ya. Bahasa Indonesianya itu Soge itu kaya. Karena ini dekat dengan jalan raya, jadi kita turun karena jalan raya itu kelihatan nggak? Nah, jadi kita mampir karena tidak terlalu jauh seperti yang tadi kita inapin di sana, Pantai Watu Karung. Nah, saat ini kita di Pantai Soge. Cukup dekat dengan pantai, jadi langsung cus. Di sini banyak nelayan karena pantainya lebih luas lagi daripada yang tadi. Cuma warnanya agak keruh ya, agak keruh daripada yang di pantai sana tadi yang kita di Batu Karung Pacitan. Ini kita sudah keluar Pacitan karena dekat dengan jalan jadi mampir. Tapi ternyata airnya agak kotor. Itu para nelayan-nelayan semuanya pada mencari ikan. Dilarang mandi di laut karena berbahaya, ombaknya sangat besar. Begitu gemuruhnya, jadi seperti apa ya, kabut, jatuhnya seperti kabut. Tuh ombaknya itu sekitar 2 meter. Nah, sekitar 2 meter. Jadi ini batas, bendera-bendera merah ini batasnya untuk orang-orang
melihat pantainya. Tapi karena panas, kita agak menjauh di belakang bendera. Kalau dilihat nelayan-nelayan santai aja, apa di sana nggak, ombaknya nggak besar seperti ini ya. Apa ini ombak besar karena akan menabrak pantai, jadi terlihat besar. Nah ini di atas pantai apa tadi yang di atas? Batu Karung. Pidaan itu injakan. Mungkin injakan tadi yang itu mungkin itu ada jembatan untuk menuju ke karang selanjutnya, itu ada cuma nggak terlihat karena seperti kabut kalau di sini. Karena terik juga karena mungkin ombak itu. Kok mungkin ombak menguap, air menguap. Jadi nggak terlalu terlihat. Padahal ada jembatan di sana. Nih. Tuh. Ombaknya lebih mengerikan karena pantainya cukup luas, jadi sangat terlihat. Kalau di sana tadi yang di Batu Karung itu samping kiri dan kanan hanya sekitar 2 kilo, nggak sampai 2 kilo, mungkin 1 kilo aja itu sudah ada karang besar. Jadi ombak terpecah dengan sendirinya. Nah kalau di sini lebih luas. Jadi yang tadi di Pantai Karung itu, Batu Karung itu hanya separuhnya ini ya, dari ujung sana sampai sana itu hanya separuhnya. Dalam itu, yang itu. Jadi ada karang besar banget, benar-benar besar. Jadi ombaknya nggak se ekstrim ini. Tidak ada satupun orang yang ke tepi laut, satupun. Ini kalau buat berselancar kurang cocok ya, karena ombaknya cuma datar-datar aja, walaupun tinggi tapi datar. Kalau di Konowingan, kalau di Batu Karung itu ombak bergantian, silih berganti itu. Ya, suaranya seperti itu. Tuh. Saya kalau kayak gini nih ingat kayak tsunami. Suaranya blum. Blum. Tuh. Oh. Ya. Seperti itulah. Jadi orang-orang menjauh. Dan di sana itu nelayan-nelayan yang pemberani, pejuang keluarga bernyali besar. Tuh. Ada banyak. Kelihatannya jaraknya dekat, padahal jauh-jauhan itu. Karena kita lihat dari satu posisi. Jadi sepertinya kayak di belakang depan, padahal jauh. Jadi bagi ibu-ibu dilihat-lihat ya. Kalau yang sudah tahu pantai seperti ini pasti akan berpikir ulang untuk menawar-nawar kalau membeli ikan. Begitu pokoknya butuh nyali lah. Begitu berani, dan nyalinya pun harus besar untuk mencapai laut dan mencari ikan dengan ombak yang seperti ini. Nah, kalau wilayah Kalimantan saya belum pernah mendapatkan ombak yang seperti ini. Ini kalau peselancar hanya di pinggir aja kalau kayak gini, karena di tengah kanan kayaknya biasa-biasa aja. Nah, seperti ini ya. Pelangnya sudah ditulis dilarang mandi, karena ombaknya seperti ini bisa menghanyutkan orang walaupun kita cuma duduk di pinggir aja. Karena arusnya saat kembali itu lebih keras. Jadi setelah menghantam pantai, dia kembalinya langsung surut. Jadi badan rasanya terikut. Nah, seperti ini. Cuma agak keruh. Nggak seperti yang di Pacitan atas. Nah,
Kalau Pacitan atas airnya bening. Kita masih bisa melihat karang ini sama sekali. Lancar di sana masih tetap ombaknya. Ya Allah, Masya Allah. Surganya main di pantai. Hebat. Malah didatanginya ombak. Iya, ya Allah. Nih manusia berani mati ya itu. Ini ombak datang besar ini, besar bener deh. Ombak besar. Ya, ini besar lagi nih, besar lagi. Dek, mundur dek. Saya kurang berani. Ini besar lagi. Nah, ini jatuhnya lebih. Mundur lagi. Mama tahu nggak pasirnya masuk kemana, Mas? Kejahitan baju dalam. Saking besarnya ombak ini. Nggak terlalu dia. Kan jahitan ini kan masuk ke sini. Tuh, sampai batas bendera, hampir belum batas. Masih. Nih, ombaknya semakin mengamuk. Saling bertabrakan dari apa? Kan nabrak karang. Kalau sudah nabrak karang, jadi ombaknya ke tengah. Tuh. Nih, balik lagi, hantam lagi, dan begitu seterusnya ya. Tetap pokoknya. Nah, seru. Balik lagi. Nah, mana ini para peselancarnya ini? Nggak kelihatan. Oh, itu dia, kelihatan kepalanya aja. Nah, tetap di sana dengan tenang dan enjoynya. Saya pengen menikmati ombak. Salah jalan. Bukannya malah ke bawah, malah ke puncak kita. Nah, ini ombak udah mulai seru. Saya pengen ke sana tapi kok kayaknya jauh. Perlu perjuangan lagi kalau mau naik ke atas. Jadi di sini aja, insya Allah membahagiakan dan cukup menyenangkan buat anak-anak. Yang penting ini anak-anak nih berempat nih. Kita lanjut kebahagiaan ini yang mungkin belum tentu esok hari kita bisa kesini lagi, karena hari ini kita mendapat sebuah surprise dari saudara yang tadi yang di video sebelumnya. Nah, itu para survei, para peselancar, daripada saya salah ngomong pakai bahasa Inggris, jadi saya ngomong pakai bahasa Indonesia aja. Para peselancar handal di tengah itu 3 orang sudah berkumpul semua. Tadi terpisah 2 sama 1, sekarang 3 orang di situ. Tetap semangat. Saya masih mau menunggu ombak yang besar. Jadi sampai saya sekitar 50 seru ya. Ombaknya sampai atas. Ini masih menunggu, padahal yang ditunggu kalau datang langsung berdiri lari. Ini kita coba ya, belum sampai, belum terlalu besar ya. Ini nggak tahu nih. Siap-siap, lanjut.
Ya. Nah, baru terlihat. Kalau dari samping terlihat ombaknya. Nah, kapasitasnya sampai mana baru terlihat. Suwe. Ya, kembali lagi. Mantap pokoknya. Seru. Sampai sini. Yum Dita panggil. Karena ombaknya besar jadi si bocil dipanggil. Nah, ini dia. Yap. Saya akan menunggu. Sampai ngelak-ngelak. Nih, tahu sampai atas nggak sampai saya kalau besar. Nah, ini para pejuang mencari ombak. Suruh nggak sampai. Aduh, di mana lagi kalau cari kayak gini nih? Kalau nggak di Pulau Jawa itu. Kalau Pulau Kalimantan nggak ada, karena nggak ada ini. Kalau mau ke pantai itu jauh. Nah, ini yuk, kembali lagi ombaknya. Jadi nggak apa-apa lah. Kita berbahasa-bahasa hari ini. Nggak tahu pulangnya jam berapa. Padahal menuju ke sini itu penuh perjuangan. Kita berangkat mulai jam berapa ya kemarin itu? Sekitar jam, pokoknya mungkin 5:30, saya nggak tahu deh. 5:30 pagi sampai sini jam asar itu kita nyampe. Karena kita berhenti di jalan berapa kali karena ini si bocil ini mabuk ini. Jadi khawatir kan daripada dia badannya nanti sampai pantai nggak fit, jadi kita cooling down di jalan, berhenti dulu supaya badannya fit lagi, baru kita lanjut perjalanan. Jadi harusnya 8 jam, kita sekitar 9 jam 10 jam baru sampai pantainya. Masuk kotanya sudah sekitar jam 1 kalau nggak salah. Habis duhur itu sudah masuk kota Pacitan, tapi masuk ke pantainya perlu perjuangan lagi sampai takutnya harus saya tarik anakku ini karena takut terbawa ombak, jadi harus saya tarik. Udah mulai panas, jadi udah agak terik ini ya, ombaknya makin bertubi-tubi. Yuk, yang mau ke pantai Batu Karung Pacitan silakan merapat. Masuk dah. Besar. Oke. Oke. Sini Yum, di belakangnya kakak. Kalau ombak besar langsung di belakangnya Mbak Nindi. Nggak mau. Aku mau berlindung sendiri. Seru. Makin besar ombaknya. Makin besar. Ini datang lagi yang besar. Nanti sampai mana kecepatannya.
Nih, udah mulai datang. Wah, sampai saya. Ya, kita lanjut. Balik lagi, datang lagi, dan begitu seterusnya. Sip lah. Nih, ombak datang lagi. Yuk, siap-siap. Ya. Tidak kena. Kamu cepat. Kamu yang kena. Ini pasang. Kamu. Antara pasang dan surut saya nggak tahu karena ombaknya sama aja dari kemarin. Tuh. Wush. Nih sampai sini nih. Kena hantam lagi, balik lagi. Yang surfing tetap aja aman di tengah-tengah laut, aman pokoknya. Itu adalah tempat favorit dan ternyaman buat mereka, para pecinta surfing. Surfing apa surfing ya? Saya nggak tahu deh. Lidah wong Jawa. Para peselancar. Nah, cukup seru. Cukup di pinggir pantai aja udah seneng ini kena ombak-ombak. Jadi ya lumayan lah ombaknya. Tuh, sana masih penduduk lokal masih tetap mencari karang-karang yang udah terbawa arus ke pantai, jadi mereka ambil. Maklum saya sore ini. Nah, seperti ini ombaknya ya. Sip. Berdiri. Ya. Ini si bocil 2. Ada temennya. Ini ombaknya agak naik nih. Ya, sip. Nah.